hari ini. Oke, kita masuk di sesi Achievement Motivation Training ya. Judulnya hari ini kita mau sama-sama sharing ya tentang service orientation. Nah, orientasi layanan. Saya nggak akan berbicara gimana sih kasih service excellent buat customer, tapi saya pengen sharing. Ini bukan belajar adik-adik semua bukan harus belajar saja dari saya, tapi saya juga akan belajar dari kalian semua. Karena masing-masing kita punya ilmu, punya pengalaman yang berbeda dan wajib banget hukumnya untuk saling berbagi. Setuju ya? Setuju ya? Setuju. Oke. Kalau nanti ada yang mau nanya ya, atau mau menyampaikan option ya, silahkan langsung tunjuk. Kalau tunjuk tangan di sini nggak terlihat semuanya, tapi langsung chat aja ya. Chat, Bu, saya mau nanya. Nah, nanti kita akan lihat di chatnya, gitu ya. Oke? Oke. Sudah siap buat belajar? Sudah siap buat belajar? Sudah siap. Oke, sudah siap nih belajar dari kalian ya. Oke, kenalan dulu dong, kenalan. Nah, bentar ya. Ini masih ada yang masuk. Rani Wijayanti, selamat siang. Ya. Oke. Nah, ini profil saya. Mungkin beberapa sudah pernah ketemu ya waktu jadi mahasiswa baru. Atau beberapa sudah pernah ketemu waktu ada acara training presenter di awal 2020. Atau ada yang belum pernah ketemu sama sekali, nggak apa-apa. Yang penting sekarang ketemu, kita kenalan ya. Oke. Nama saya Eka. Panggil Bu Eka aja ya. Kalau dipanggil Kakak Eka, saya kesenangan nanti. GR dan baper karena saya merasa jadi awet muda banget. Tapi senang sih dipanggil Kakak juga. Bebas ya, mau panggil apa? Oke. Sederet pengalaman ya. Ada di layar, boleh dilihat ya. Saat ini saya jadi founder dan kreatornya Singkong Style. Nah, buat anak-anak muda, anak-anak milenial, Gen Y, Gen Z ya, seperti kalian mungkin apa sih singkong gitu ya? Makanan seperti apa gitu ya? Nah, mungkin agak bingung-bingung gitu karena kalian taunya Breadtalk ya, kalian taunya Harvest, kalian taunya ada tiramisu, ada apa lagi? Matcha cake ya, cheesecake seperti itu. Karena saya termasuk generasi transisi peralihan ya, jadi saya masih kenal banget dan dekat banget sama yang namanya singkong ya. Ini angkatan ibu-ibu kalian mungkin cukup familiar dengan makanan dari singkong. Oke, kita lupakan dulu singkong ya. Kalau ada yang kepengen lewat Pak Bindu ngomong aja pengen singkongnya Bu Eka, kita dikasih ya. Oke, sekarang saya juga mengelola sebuah konsultan ya. Yang membantu banyak perusahaan ya untuk mengembangkan usahanya mereka, baik strategi manajemennya maupun sumber daya manusianya ya. Selain itu juga seperti ini, suka dipanggil sama LP3I kampus manapun juga ya. Pernah ngajar untuk se-Indonesia ya di LP3I untuk materi-materi yang sifatnya soft skill ya. Oke. Terima kasih nih buat kampus Depok Cilodong ya. Hari ini saya dipanggil untuk bisa sharing sama kalian semuanya. Oke, pengalaman sebelumnya kalau bicara di korporasi, saya pernah jadi direktur juga di perusahaan lain ya, di beberapa perusahaan lain, dan yang jelas segudang pengalaman itu sebagai wacana saja ya, untuk mendapatkannya tidak terlalu mudah ya. Dan kita akan bicara nanti gimana caranya bisa mendapatkan posisi seperti itu melalui satu kompetensi yang kita akan sharingkan hari ini ya. Intinya karir saya diawali saat saya seumur kalian. Umur kalian berapa? 18, betul nggak? Ada yang 18? 19? 20? 21? Let's see, 18 sampai 23 mungkin ya umur kalian. Kalau ada yang lebih dikit ya dimaafkan ya. Kalau ada yang kurang dikit ya alhamdulillah. Oke. Dari umur 18 saya sudah mulai kerja. Ya. Saya jadi penyiar radio.
saya ambil bagian menjadi pengisi suara iklan ya, waktu itu daber namanya gitu ya, suka dubbing tuh. Jadi ngisi suara sandiwara juga, zaman dulu radio masih keren, kayak sekarang keren, tapi kerennya dulu beda dengan keren sekarang ya. Sekarang udah canggih banget ya transformasi digitalnya. Kalau dulu masih manual banget. Kalau lihat foto saya lagi siaran radio zaman dulu yang ada di Facebook saya, kadang ketawa-ketawa sendiri gitu loh. Jadul banget ya, masih pakai kaset, oke? Lagu-lagunya pun yang kalian nggak kenal. Zaman Indra Lesmana masih pacaran sama Titi DJ, ya kan, bikin lagu ekspresi Titi DJ ya. Ya seperti itulah. Itu generasi 80-an, 90-an ya. Oke, dulu punya radio, ngisi suara iklan. Saya juga suka nulis ya. Nulis cerpen, nulis beberapa catatan-catatan, ulasan-ulasan untuk ikut lomba. Intinya apa yang saya kerjakan harus jadi duit, itu aja. Nah, pertanyaan saya buat kalian, dari yang hadir sekarang hampir 100, saya dengar ada yang sudah pada kerja juga ya, baik magang ya maupun kerja mandiri misalnya seperti itu ya, atau malah sudah kerja permanen, benar nggak sih? Benar? Benar ya? Oke, aku percaya karena aku udah dapat data dan info, keren banget ya. Jadi itu hal yang benar, itu satu langkah yang bagus ya buat kalian memulai untuk mempersiapkan masa depan. Jadi jangan pernah berhenti untuk berkarya ya. Raih ilmu di bangku pendidikan, raih juga pengalaman di dunia kerja. Dan saya percaya LP3I tempat yang paling tepat ya buat mengkombinasikan itu semua. Oke, begitu ya perkenalannya. Sebentar saya coba add lagi. Adnan Habib Rofianto, Adnan, selamat datang. Atalia, selamat datang juga. Robi Febrianto, selamat datang juga. Selamat bergabung. Ya, oke, adik-adik semua. Coba suara RD, saya pengen dengar dong suara RD. Hai RD. Halo RD. Hai Bu. Oke. Iya. Nah, baru keluar. Ini ada satu nama saya mau panggil agak takut ya. Hai Windu, salah ya? Pak Windu di sebelah saya ya. Namanya ada di sini. Oke, next. Ya, kita lihat. Nih, saya pengen mulai lagi dengan satu pantun ya. Dengerin nih pantunnya. Kalau ada yang iseng mau balas pantun ini boleh pakai chat ya. Kalau pantunnya bagus, tak kirimin nanti singkonstel ke rumahmu. Kasih alamatnya ke Pak Windu ya. Oke. Jalan-jalan ke toko mau beli kacamata. Ketemu Bang Fajar. Bang Fajar siapa ya? Ketemu Bang Fajar yang lagi pikun. Ya. Siapa aja yang ingin meraih cita-cita, yuk dari sekarang harus mulai belajar dengan tekun ya. Oke, kasih tepuk tangan dong, udah dikasih pantun. Tepuk tangan nggak bisa Bu, pegang HP soalnya. Ya udah nggak apa-apa, kasih senyum aja ya. Oke, nih yang mau ngebales pantun ini ya, yang paling bagus saya kasih hadiah, beneran, serius, swear ya. Oke. Kasih alamat langsung ke Pak Ari ya, sama nomor HP, nanti ke Pak Windu, nanti saya kirim hadiahnya ke rumah. Ya. Baik, kita lihat berikutnya. Jadi tujuan sharing hari ini ya, di sini ditulis tujuan pembelajaran. Sebetulnya sama-sama yuk kita memahami servis orientasi atau orientasi layanan ini sebagai salah satu kompetensi soft skill ya. Dan kompetensi soft skill ini sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam pekerjaan ya. Apapun pekerjaannya, yang namanya bekerja nggak harus bekerja sama orang ya, termasuk bekerja sendiri ya. Yang kedua, ayo teman-teman, mari sama-sama kita pahami bahwa perilaku layanan secara positif ya, dan tahu apa yang dibutuhkan oleh orang dan lembaga yang berkepentingan, itu kita harus fokus. Kita harus ngerti banget gitu ya, apa maunya orang ya. Tapi kita akan mencoba melihat dari paradigma yang paling dasar dulu, yang paling mendasar dulu ya. Oke. Semua siap catatan ya, kalau nggak ada catatan direkam ya. Next. Oke, selamat datang Novia Dwi Rahayu.
Selamat bergabung. Nah, ini loh. Sebetulnya saya pengen ngajak teman-teman sebelum masuk ke service orientation, kenal dulu tentang kompetensi, ya. Ini ejaannya salah. Kompetensi. Harusnya kompetensi. I'm so sorry ya. Oke, sekarang kita bicara kompetensi. Pengen tahu dong, ada satu orang yang bisa dengan bahasanya sendiri ngechat ke saya, Bu, kalau menurut saya sih kompetensi ini gitu. Silahkan mulai sekarang ya, pakai bahasa sendiri ya, pakai bahasa sendiri. Tapi kita juga coba lihat kompetensi itu punya definisi khusus, dan definisi ini bukan definisi hanya berdasarkan kata ahli, kata ini, kata itu ya, tapi tidak. Kompetensi ini ternyata didefinisikan itu melalui konferensi kompetensi di Johannesburg, Afrika ya, 1995. Jadi betapa pentingnya ya kemampuan atau kompetensi ini menjadi sesuatu yang sebetulnya melekat dalam diri kita dan harus kita pelajari, harus kita latih, harus kita kembangkan kalau kita mau sukses. Ya, ada konferensinya khusus loh, dunia lagi seperti itu. Ya, oke. Next kita lihat ini loh. Kalau menurut hasil konferensi itu ya, kompetensi itu dianggap sebagai apa sih? Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, ya, dan sikap yang saling terkait mempengaruhi sebagian besar jabatan, ya, baik jabatan itu dalam peranannya maupun tanggung jawabnya. Nah, kompetensi itu juga berkorelasi. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu berkorelasi dengan kinerja pada jabatan itu, ya. Yang jelas yang namanya kompetensi diukur dengan standar-standar. Bisa diukur? Yes. Ya. Untuk sebuah pencapaian itu harus ada measurement-nya, harus ada ukurannya. Ya. Oke. Kemudian standar-standar dari kompetensi itu juga harus bisa diterima nih. Ya. Harus bisa diterima dan harus dilatih dan dikembangkan terus-menerus supaya kita nggak begini-begini aja, supaya kita juga naik kemampuan kita, naik keterampilan kita, naik pengetahuan kita, seperti itu ya. Oke, ini chatnya belum masuk ya, nanti chatnya saya akan cek ya, yang chatnya bagus bisa menyimpulkan tentang kompetensi menurut kamu ya, kompetensi ala gue ya, silahkan kirim ya. Oke. Next. Nah, sebentar. Saya takutnya ada yang kelewat. Nah, ternyata tidak. Mari kita lihat. Jadi sebetulnya what skill do I need to success ya? Keterampilan apa sih sebetulnya yang dibutuhkan ya untuk kita bisa sukses? Oke, kompetensi itu terbagi menjadi dua. Ada hard skill, ada soft skill, ya. Kita taunya skill itu adalah apa? Keterampilan, betul ya? Kalau bicara kompetensi not just skill, tapi ada juga knowledge, ada juga attitude, ya. Oke, sekarang kita bicara dulu yang paling penting itu seperti apa? Kenapa kok soft skill ini juga lebih penting ya dibandingkan dengan hard skill? Saya nanti akan coba kupas satu persatu berdasarkan jurusan kalian ya. Oke. What skill do I need to success, guys? Hard skill is ya. Nih. Waduh, sensi banget ini ya. Sebentar. Hard skill itu adalah kompetensi teknikal. Sedangkan soft skill itu kompetensi perilaku, ya. Contoh, anak-anak TI atau IT. TI, ya. Ya. TI hard skill-nya apa coba? Secara teknikal anak-anak TI ya, itu punya hard skill apa? Secara teknikal. Let me know. Ayo, speak up. Bicara, kasih tahu saya. Erdi, kamu jurusan apa Erdi? KA. Abdul Rahman, jurusan apa Abdul Rahman? Hai Abdul Rahman. Helisna, jurusan apa? AP. Ya, oke.
Anak TI mana anak TI? Anak KA mana anak KA? Aduh kalian kok anteng semua ya. Oh RD baru buka ya. Hadir Bu, hadir. Anak KA. Oke. Kalau anak TI sedang istirahat atau sedang malu-malu untuk menjawab, coba sekarang anak KA dong. Kompetensi teknikalnya anak KA apa? Ini yang ada di depan saya ini ada Alisna sama RD sih. RD, kamu nih kena terus karena wajah kamu manis banget, senyum-senyum di depan kamera saya. Kamu kayak anak saya, Di. Oke. Oh, ada yang raise hand nih. Sebentar. Nggak kelihatan yang raise hand tadi siapa? Ayo yang raise hand tadi. Abdul Rahman atau siapa? Bukan, ada yang raise hand. Speak up, yang raise hand tadi silahkan. Oh, ini Abdul Rahman. Oke. Abdul Rahman. Iya, Kak. Ya, yang keras suaranya. Untuk IT hard skill-nya itu ya kayak programming gitu, Pak. Ya. Kalau TI apa TI? Kompetensi teknikalnya apa? Bisa ngapain? Bahasa gampangnya, anak TI lu bisa ngapain? Bahasa gampangnya nih, anak TI bisa ngapain? Programming, Kak. Kenapa? Kenapa? Saya lagi dengerin di audio. Anak TI bisa ngapain? Anak TI bikin program bisa? Bikin program sederhana, bikin program software sederhana bisa? Bikin program, Bu. Ya? Iya, bikin program, Bu. Bikin program ya Arya ya? Ya, sip. Betul. Bikin program. Anak TI bisa bikin program ya? Oke. Itu adalah kompetensi teknikalnya. Secara teknik ya, kalian bisa bikin program. Oke. Nah, lalu untuk soft skill-nya, program ini, kemampuan untuk membuat program ini, kalian mau apakan? Kalian mau jadikan itu apa? Ketika kalian nanti bekerja. Atau ketika kalian sekarang kerja mandiri misalnya. Kemampuan untuk bikin program itu kalian mau apain? Ayo. Kita bridging nih dari hard skill to soft skill. Oke, Bu. Aku itu punya kemampuan bikin program loh. Ya, so terus gimana? Menyikapi program yang aku buat, aku harus menjaga etika, Bu. Oke, etikanya apa? Orang IT nggak cuma saya, orang TI nggak cuma saya. Aku bisa bikin program, si A bisa bikin program, si B bisa bikin program. Terus program ini adalah harga mati. Wah, bukan NKRI aja yang harga mati ya. Program ini adalah harga mati. Artinya ini aku yang bikin dan aku kasih nama Arya Software. Nah, software Arya, gitu misalnya, ya kan? Oke. Nah, terus temanku juga bikin program X Software, ya kan? Nah, apa yang harus dilakukan dengan program-program yang kita punya ini? Kita nggak boleh nge-hack, Bu. Kalau terjadi proses hijacking ya, di-hack ya, hack. Itu berarti orang yang nge-hack itu melanggar prinsip soft skill, melanggar prinsip perilaku. Artinya dia nggak punya etika. Gitu ya? Nah, teman-teman mulai paham nggak? Hard skill adalah keterampilan yang kita punya, yang kita bisa lakukan. Soft skill adalah sesuatu di mana kita harus menghormati keterampilan yang ada hasil dari hard skill ya, diperlakukannya seperti apa. Seperti itu, ya. Oke, next. Thank you Arya. RD tadi saya tanya kamu orang KA kan? Iya, Bu. KA punya apa? Punya kemampuan apa? Punya kemampuan bikin laporan keuangan. Akuntansi ya? Bikin laporan keuangan ya? Bikin jurnal bisa kan? Bisa. Ya. Kalau kamu nanti kerja, ya kan? Jadi staff accounting, bikin jurnal, bikin buku besar, ya kan? Bikin catatan general ledger, gitu kan ya? Nah, apa yang akan kamu lakukan? Sebagai karyawan, sebagai staff accounting, apa yang akan kamu lakukan? Bikin akun misalnya, bikin expense center misalnya. Terus setiap pembiayaan dimasukkan ke masing-masing expense center misalnya. Seperti itu ya. Nah,
Perilaku apa yang muncul di situ yang harus kamu lakukan sebagai staff accounting? Mungkin Memastikan bahwa aku harus teliti memasukkan setiap pembiayaan sesuai dengan akunnya masing-masing. Benar nggak? Detail. Harus teliti. Itu soft skill-nya. Bisa bikin coanya, bisa bikin expense center-nya, itu adalah hard skill, ya kan? Memasukkan, ya kan? Memasukkan data ke dalam komponen COA, ya, dengan detail, itu adalah soft skill. Gitu, ya. Oke, itu contohnya ya. Masih bingung? Kita lanjut ke berikutnya, ya. Oke, hard skill itu berupa pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi knowledge dan skill, ya, pengetahuan dan keterampilan. Sementara soft skill itu adalah peran sosial, citra diri, image diri kita, ya, sifatnya kita, oke. Kemudian motif yang mendasari diri seseorang, motif yang ada di dalam diri kita, itu soft skill, ya. Jadi di dalam satu himpunan kompetensi ada knowledge, ya, ada skill, dan ada attitude. Soft skill ini adalah attitude-nya. Seperti itu, ya. Oke, next. Kompetensi ini penting untuk hard skill. Hard skill, kompetensi ini penting, tapi nggak cukup untuk menghasilkan kinerja yang sangat baik. Kenapa? Banyak orang bilang begini, Bu, sehebat apapun kita, Bu, kalau kita perilakunya nggak bagus, nggak akan ada apa-apanya kehebatan kita. Ya, saya kemarin itu sempat kaget baca satu tagline di kaos yang dipakai orang. Ada orang pakai kaos oblong, ya. Di situ ada tagline-nya. Saya lupa, harusnya saya foto tuh, ya. Tagline-nya begini. Knowledge, ya, will die, ya, will die if you have no experience. Katanya gitu. Jadi pengetahuan, ya, keterampilan kamu itu akan mati kalau kamu nggak punya pengalaman, katanya gitu. Kenapa? Karena pengalaman inilah yang akan membantu kita untuk membentuk image kita, untuk membentuk perilaku kita, ya, untuk membentuk attitude kita. Jadi kita mau sehebat apapun bisa bikin software, sehebat apapun kita sekolah, ya, punya pengetahuan ranking 1 sampai ranking 5, ya. Tapi kalau kita tidak punya perilaku, ya, perilaku yang baik, ya, menunjukkan knowledge kita, gitu, ya, yang muncul adalah ria, yang muncul adalah kesombongan, itu tidak akan ada artinya. Dan itu bisa dilatih hanya kalau kita punya pengalaman, ya. Oke, next. Hard skill, ya. Hard kompetensi ini lebih mudah untuk dikembangkan dan diamati. Kamu nggak bisa bikin nggak bisa bikin neraca, ya? Oke, kalau gitu kita training deh. Training, diajarin nih loh caranya, begini, selesai. Tambah ilmu, ya, itu hard skill. Tapi kalau soft skill, soft kompetensi, coba gimana cara kita mengukur detailnya seseorang? Gimana cara kita bisa mengukur orang itu nggak marah? Bagaimana kita bisa merubah? Kata orang sulit, ya, sulit. Diukur bisa, bisa. Bisa cepat, enggak. Ya, itulah soft skill. Makanya kenapa tadi experience itu akan membuat kamu semakin dewasa, ya, dan itu akan merubah image kamu. Experience, ya. Oke, itu yang akan membuat soft skill itu berkembang secara luar biasa atau optimal, ya. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya. Nih, saya nyontek di Google, ya. Ini contekan, asli contekan. Oke, harus jujur, ya. Kompetensi versus kompeten, ya. Nah, kompetensi ini menjadikan kita, ya, itu punya kompeten, punya kemampuan, ya. Oke. Ditulis tuh di Google, kompetensi. Kompetensi itu apa aja? Ada knowledge, skill, performance, experience, leadership, dan potensial. Saya mikir, kenapa harus knowledge ditaruh paling atas sebelah kiri, ya, gitu. Padahal di dalam perkembangan, ya, di dalam perkembangan, oke, kita sebagai manusia, sebagai individu, kalau kita nggak punya potensi,
itu kita akan rumit untuk menghadapi masa depan kita. Kita sadar nggak di dalam diri kita tuh punya kemampuan? Kalau kita nggak sadar, ya kita nggak akan bisa tuh menata masa depan kita itu seperti apa. Ya, jangan khawatir kalau kalian sudah ada di bangku sekolah, sudah ada di LP3I, artinya nomor 1 gugur. Kalian semua punya potensi. Ya, kalian punya sesuatu yang kalian bisa jual, sesuatu yang kalian bisa persiapkan ya untuk mencapai cita-cita, untuk meraih apa yang kalian mau. Ya, apapun itu. Oke, bisa berubah, bisa. Potensi macam-macam. Ada orang yang punya potensi concernnya ke olahraga. Ada orang yang punya potensi concernnya ke berhitung. Ada orang yang punya potensi concernnya ke masak-memasak. Atau ada orang yang punya potensi concernnya ke belajar terus. Maunya belajar. Ada juga yang ke musik, gitu ya. Apakah semua itu salah? Tidak. Apakah semua itu benar? Yes. Apakah semua itu bisa dipadu-padankan? Bisa banget. Yang namanya potensi yang kita miliki ya, kita yang tahu. Kita yang bisa ngarahin. Kalau selama ini ya kita selalu diminta untuk kamu mesti begini, kamu mesti begitu. Itu adalah experience. Nih, jadi anak kan suka disuruh sama orang tua ya. Nah, ntar kamu masuk sekolahnya ke sini ya supaya jadi ini. Nah, ntar kamu pengen jadi apa sih? Gitu. Kok kamu sekarang main melulu? Kok kamu sekarang musikan melulu? Kamu nggak belajar matematika? Kamu nggak belajar akuntansi? Kamu nggak belajar program ini itu dan lain sebagainya gitu. Orang tua banyak yang seperti itu, ya kan? Padahal mungkin di tengah kamu jalan, ya, di tengah kamu lagi jalan, lagi main itu potensi kamu sedang tumbuh. Nggak tahu nih mama sama papa nih. Gue kan suka traveling, makanya gue suka jalan, gitu kan? Memang dengan traveling kita nggak bisa cari duit. Siapa bilang? Coba lihat di TV ya, lihat di media-media sosial, ya kan? Orang-orang yang sekarang punya hobi jalan-jalan itu bisa jadi duit, guys. Hari gini apapun bisa dijadikan uang, gitu loh. Asal kita kreatif dan potensi itu harus dibuat atau disusun ya, atau harus dilakukan itu dengan cara yang positif. Itu aja dulu supaya tidak menimbulkan pertanyaan, supaya orang tua atau siapapun tidak menaruh persepsi yang berbeda, begitu ya. Tapi saran saya sih, karena kalian sekarang masih ada di bangku sekolah, oke, balance. Lakukan tugas kalian sebagai siswa mahasiswa ya, standar lakukan ya sampai dengan selesai ya. Balance dengan hobi dan potensi yang lain. Sambil kerja boleh, ya kan? Sambil bikin-bikin sesuatu boleh, gitu ya. Yang penting dua-duanya bisa berhasil dan saling melengkapi. Itu saran saya. Yang pertama, potensi ada di dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, knowledge. Kenapa sekolah? Gitu. Kenapa kursus? Ya, yang namanya sekolah itu bukan hanya harus kuliah S1, S2, S3, diploma, no. Kursus itu juga satu media pendidikan. Ya, artinya itu pilihan. Buat saya, anak-anak yang lebih memilih untuk belajar skill ya, dengan fokus melalui pelatihan, melalui kursus-kursus ya, itu biasanya akan lebih dewasa dan biasanya ya akan lebih siap menghadapi masa depan, akan lebih siap menghadapi dunia kerja, maksudnya begitu, bukan masa depan, menghadapi dunia kerja. Karena apa? Keterampilan praktis diajarin banget. Nah, Pak, LP3 di sini college atau politeknik ya? Oke, politeknik ya. Kalau politeknik berarti kuliah ya, judulnya kuliah. Tapi jangan lupa potensi kalian juga harus diarahkan ya. Oke, potensi kalian juga harus terus di encourage ya, supaya keluar. Jangan takut untuk nunjukin, gue bisa ini, gue punya potensi ini. Jangan takut ya. Kampus ini kayaknya memberi fasilitas itu deh untuk kalian eksplor diri kalian. Yang ketiga, kalau kalian udah punya ilmu, ya sekolah di sini di LP3I punya ilmu, ambil jurusan. Fokusnya kemana? Oke, ke TI kah, ke KA kah, atau ke AP? Ya, bebas. Oke. Nah, lalu asah keterampilan kalian.
Yang ketiga adalah skill, ya. Di sini kalian nggak cuma belajar, tapi di sini juga kalian berlatih untuk melakukan sesuatu. Makanya kenapa ada program magang ya dari CMP, ya kan? Syukur-syukur ya, syukur-syukur kalian pun sudah mulai balance paralel bekerja, gitu ya. Asal waktunya memungkinkan, kenapa enggak, gitu kan? Bekerja kan bisa formal non formal. Contoh nih, saya umur 17 tahun, 16 tahun saya kuliah semester 1, ya. 17 tahun saya sudah mulai jadi penyiar radio. 18 tahun sudah mulai dikenal nih, oh dipanggil jadi MC di mana-mana, ya kan? Nah, sampai umur 23 tahun, pengalaman saya terus saja ada. Yang ngisi suara iklan itu tadi ya, bisa nulis ya, bisa organisasi dan lain sebagainya. Intinya satu, lakukan sesuatu, explore yang ada di dalam diri kalian itu dengan dengan sungguh-sungguh dan positif, ya. Tapi kalau hanya main-main aja jangan, berarti itu bukan keinginan, ya. Kalau main-main itu biasanya ikut-ikutan, gitu ya. Oke, saya yakin kok kalian semua pasti punya sesuatu yang ada di dalam diri kalian, punya potensi, punya pengetahuan, punya keterampilan. Yuk, itu dijadikan dijadikan sesuatu yang bisa membentuk sebuah pengalaman. Nah, makanya experience ada di nomor, ya, dari mulai bagaimana mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kalian, dari mulai kalian mendapatkan ilmu di jenjang pendidikan, dari mulai kalian belajar keterampilan, ya, saat ini di tempat sekolah, di tempat kalian sekolah, ya, dan mungkin di tempat kalian magang atau bekerja, ya, itu semua akan membentuk pengalaman, gitu ya. Nah, kalau udah punya pengalaman, ya, ini kalian juga akan kompeten, punya jiwa leadership. Loh, leadership itu bukannya pemimpin punya anak buah, no. You can do as leader, ya, for yourself, buat dirimu sendiri. Kalau kamu bisa menjadi leader buat dirimu sendiri, ya kan, bisa mengarahkan dirimu sendiri, bisa nih. Kalau bicara leader itu kan awalnya adalah seorang leader itu harus punya kemampuan manajemen, katanya gitu ya. Ya, kemampuan yang pertama adalah merencanakan. Artinya kalau kamu leader buat dirimu sendiri, kamu sudah bisa merencanakan bahwa kamu akan menjadi apa nantinya. Kamu akan bagaimana? Ini kamu serve dirimu sendiri loh. Kamu service dirimu sendiri loh. Service orientation. Yang pertama adalah men-serve dirimu sendiri. Memastikan bahwa dirimu punya sesuatu yang terlihat, sesuatu yang bisa kamu andalkan untuk masa depan kamu, ya. Itu kamu nge-lead diri kamu sendiri. Oke? Lead yourself. Yang pertama merencanakan kan fungsi manajemen. Yang kedua apa? Mengorganize, mengatur, ya kan? Seorang leader, ya, kamu harus menjadi leader buat dirimu sendiri. Kamu harus bisa mengatur. Kamu nanti akan mau kemana? Kamu akan mau jadi apa? Caranya bagaimana? Fasilitas sudah ada loh, sekolah, ya kan, orang tua, keluarga, teman, ya kan, buku, medsos, banyak banget, gitu ya. Oke, kamu tinggal organize, kamu tinggal atur. Yang ketiga fungsi manajemen adalah mengontrol. Mengontrol. Kamu kontrol itu apa yang tadi kamu udah atur. Itu artinya kamu lead yourself, ya kan? Serve yourself, ya. Oke, kontrol apa yang kamu sudah tentukan, kamu rencanakan, kamu atur, kamu kontrol. Yang ketiga, yang keempat, fungsi manajemen. Yang keempat, ini sisipan nih, ilmu nih, ya. Yang keempat adalah evaluasi. Kamu sudah bikin rencana buat dirimu, kamu sudah atur buat dirimu, organize tadi, kamu sudah kontrol, ya, apa yang kamu lakukan. Nah, yang terakhir adalah evaluasi. Nggak selamanya orang itu selalu berhasil. Tapi jangan takut juga dengan tidak berhasil. Karena kalau nggak berhasil, ya, itu kita dapat satu pengalaman. Berhasil itu juga kita dapat satu pengalaman, gitu loh. Prinsipnya adalah, ya, saya mau kasih tahu adik-adik. Dalam hidup ini ada tiga hal yang kamu mesti tahu. Yang pertama, orang itu punya kemauan, ya. Yang kedua, orang itu punya kemampuan, ya, punya kemampuan. Yang ketiga, ada keberuntungan di situ. Artinya, jangan pernah takut untuk tidak tahu, tidak bisa, tidak mengerti, atau salah. Karena setelah itu kamu harus membaiki dirimu.
Harus evaluasi dirimu, menjadi tahu, mengerti, bisa, dan benar. Ya, asal jangan berulang-ulang nggak bisanya, nggak ngertinya, gitu ya. Kalau saya sih selalu bilang nih ke kelas saya, ke teman-teman sharing saya selalu bilang, ikut tuh slogannya Barca. You are not walking alone. Kamu nggak jalan sendiri, bro, sis. Ada orang lain di sekitar kamu, ya. Teamwork. Kita nggak bisa sukses sendiri, nggak bisa. Ada orang lain di sekitarmu. Jangan merasa sendiri hebat, jangan. Ya, oke. Kalau kamu merasa sendiri hebat, itu artinya apa? Artinya kamu egois, gitu ya. Artinya seperti itu ya. No, kesuksesan kita ya itu karena kita tidak berjalan sendiri. Ada orang-orang yang membantu kita. Ya, oke. Sudah bisa ngelit diri sendiri ya. Udah belajar tadi 4 prinsip fungsi manajemen: merencanakan, mengorganize, mengontrol, dan evaluasi, ya kan? Udah keren nih, udah bisa ngelit diri sendiri. Nah, maka akan terbentuklah performance nomor 4. Oh, si A itu gini, ternyata kamu orangnya hebat ya. Kamu pinter melakukan ini, kamu juga bisa mendelivery ini untuk membantu orang menjadi tahu, misalnya begitu. Ya, seperti itu. Itulah kompetensi dan kompetens. Ada yang mau nanya enggak? Yo, silahkan tanya. Di akhir nanti saya mau kasih quiz loh buat kalian. Ada yang mau tanya? No? Masih serius? Iya masih. Saya di sini bisa lihat Rafifa. Hai Rafifa. Stay masih RD dan Arya ya. Oke. Yang lain nggak kelihatan, soalnya di layarnya kecil ya. Oke. Next. Nih. Soft kompetensi. Sekarang kita sudah mau menuju ke service orientation nih. Ini kan judulnya kelasnya Achievement Motivation Training ya. Berarti harus ada sesuatu yang dicapai. Harus ada sesuatu yang bisa memotivasi ya, memberi semangat ya. Yang ketiga adalah kita berlatih training ya. Nah, bicara soft kompetensi, tension please katanya gitu ya. Soft kompetensi ini sangat dibutuhkan banget oleh dunia usaha. 30 tahun saya berkarya di korporasi ya. Akhirnya saya membangun usaha sendiri ya. Saya sadar banget bahwa attitude dan perilaku saya itu membentuk saya untuk mendapatkan sesuatu. Itu juga yang kalian harus mulai sekarang sadari ya. Apa yang kalian lakukan sekarang akan membentuk apa yang kalian dapatkan nanti. Bismillah. Yang penting tadi mau belajar, bersemangat untuk terus berubah ya. Kalau yang sudah bagus tingkatkan, berubah dong. Kalau yang merasa belum bisa mencapai, ayo, let's wake up. You are not walking alone. Ada teman, ada saudara, ada guru, ada sahabat, ada Bu Eka, gitu ya. Boleh catat nomor handphone saya nanti. Bu, aku pengen begini, aku pengen begini. Ayo, let's discuss. Kita discuss ya. Oke, ya. Oke. Tension please. Soft kompetensi di dunia usaha. Di dunia usaha manapun ya. Baik kalian dinilai oleh nanti misalnya ada atasan atau kalian punya usaha sendiri. Yang nilai adalah diri kalian sendiri. Intinya kalau orang kerja masuk dunia usaha, yang pertama kalian mesti lulus dulu cara berpikir, kemampuan berpikir, thinking ability. Orang kerja mesti bisa mikir. Kalau nggak bisa mikir, gimana mau kerja? Kan gitu ya. Kalau malas mikir, gimana mau kerja? Oke, ini 5 klaster kompetensi yang sangat diperlukan di dunia usaha. Yang kalian mesti ngerti ya. Thinking ability adalah yang pertama. Kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir yang bagaimana? Indikatornya banyak. Saya mau kasih contoh 3 aja deh ya untuk thinking ability. Yang pertama, kalau kamu kerja, baik kerja mandiri atau kerja di dunia usaha lain, ya kan, yang dinilai sama orang, ya. Yang pertama, kamu harus bisa menganalisa. Harus mampu berpikir, menganalisa sesuatu. Artinya apa? Kalau terjadi sesuatu, kamu tahu sebabnya apa? Sumbernya di mana? Itu menganalisa. Ya. Sebabnya apa? Sumbernya di mana? Terus di-compare.
dengan kejadian yang lain. Lalu jadikan satu kesimpulan. Itu kemampuan menganalisa, di thinking ability. Di kemampuan berpikir yang pertama orang kerja mesti bisa menganalisa. Bikin rencana, kalau nggak tahu misalnya, Bu, aku mau jualan rujak, Bu. Oke, kalau jualan rujak itu, apa yang harus disiapin? Nah, kemampuan analisanya langsung mulai muncul. Bu, aku harus siapin buah-buahan, aku harus siapin bumbu. Oke, buah-buahan dan bumbu ada, sudah ada. Apalagi yang kamu mesti siapkan? Bu, saya harus bikin resep yang enak. Well, keren. Bikin rujak nih, mau bikin usaha rujak nih, ya kan? Resep yang enak, oke. Terus sama orang lain juga bikin resep yang enak. Saya tantang lagi nih, mau bikin usaha rujak ya. Punya buah, punya bumbu, punya resep. Pengen bikin resep yang enak. Tantangan saya berikutnya adalah orang yang analisanya keren, berani menerima tantangan. Kamu bisa bikin rujak yang orang lain belum pernah bikin nggak? Waduh, Bu. Mulai mikir kan? Waduh, Bu. Rujak yang orang lain belum pernah bikin. Oke. Mulai nih. Analisa. Ini kemampuan berpikir nih. Ya. Teman-teman, ini kemampuan berpikir. Oke. Bu, oke. Gue bikin rujak, Bu. Nanti makannya pakai keju. Why not? Rujak makan pakai es krim udah banyak. Udah banyak yang jual rujak es krim ya kan? Tapi saya mau makannya pakai keju. Coba dulu. Ternyata enak, Bu. Emang Bu Eka pernah nyicipin? Oh, pernah, Bro. Pernah, Sis. Saya pengusaha kuliner, jadi segala macam saya cicipin. Dan saya nggak pernah mau makanan yang saya buat itu sama dengan orang lain. Nah, ini kemampuan berpikir. Jadi di situ ya, teman-teman ya. Oke ya. Oke, guys. Jadi kalau mau kerja, kamu masih bisa mikir dulu. Yang pertama analisa. Yang kedua adalah mengkonsep, conceptual think. Kalau sudah tahu analisanya begini ya, oh ini ternyata kejadian begini. Aku mau bikin rujak, aku mau bikin ini, aku mau campurin keju deh di situ, gitu kan? Lalu konsepnya bagaimana? Ya, rujak ini gue harus pasarin dong, harus gue marketingin, harus gue promosiin, gitu kan? Itu konseptual. Gimana cara promosinya? Oke, aku mau promosi lewat medsos, Bu. Why? Medsos keren. Apa? Instagram. Yes, Bu. Emang follower lu berapa? Nah, analisa lagi kan, balik lagi kan. Bu, analisa apa? Followerku mesti 50 lah, kurang. Kalau gitu apa? Sebarin lewat Facebook. Selesai. Facebook banyak. Tag semua teman-teman. Oke. Nah, itu adalah salah satu cara. Mengkonsep. Sudah dapat hasil, kita konsepkan, ya. Yang ketiga, thinking ability. Kamu akan hebat, ya, di kompetensi ini kalau sudah bisa menganalisa, sudah bisa mengkonsep, dan yang ketiga, kamu kreatif, kamu inovatif, tidak berhenti dari, oh ya sudah nih hasilnya begini. Enggak hanya sampai di situ, tapi terus kamu akan mencoba membuat sesuatu yang baru. Artinya apa? Kalau ini mau dijiplak orang, monggo. Ini mau diambil orang, monggo. Kita punya ide-ide baru, ya. Baru thinking ability-nya keren, ya. Lulus deh. Tahap pertama masuk dunia usaha. Kompetensi yang pertama thinking ability lulus. Yang kedua, nih, udah bisa mikir. Yang kedua adalah manage self. Bisa mengelola diri sendiri, ya. Bisa mengelola diri sendiri. Oke? Apa yang dimaksud mengelola diri sendiri? Gak egois. Nanti ada tuh bahasa kompetensinya. Bisa mengelola stres. Nah, bahasa kompetensinya adalah stress tolerance, ya. Terus gampang beradaptasi dengan perubahan. Adaptability to change, ya. Beradaptasi dengan perubahan. Itu kompetensinya. Nah, oke. Susah ya mengukurnya, tapi bisa. Nanti saya akan ajarin teman-teman sampai bikin kamus kompetensi ya. Oke. Yang ketiga, kamu udah lulus nih ya, mikir ya. Kerja udah keren. Kamu udah bisa mikir, Bu. Oke, keren. Bu, aku sudah bisa ngatur diri aku sendiri, Bu. Keren. Sudah bisa manage self. Yang ketiga, mesti bisa manage tugas. Manage task. Mana yang prioritas harus dikerjakan lebih dulu,
mana yang bisa didelegasikan, mana yang bisa ditunda, mana yang ntar aja ngerjainnya. Buka teori skala prioritas. Mana yang urgent important. Urgent important harus didahulukan. Do it now, lakukan sekarang. Skala prioritas. Itu dalam mengelola tugas. Ya, oke. Udah keren nih Bu. Aku dong Bu, sudah bisa mikir dong Bu. Kemampuan berpikirku keren Bu. Aku sudah bisa mengelola diriku. Aku sudah bisa kontrol emosiku loh Bu. Oke, keren. Aku sudah bisa mengelola Bu kerjaanku. Aku punya time management. Aku melakukan sesuatu tak pilah-pilah Bu. Kalau sekarang ada tugas tugas sekolah, ada tugas kerjaan. Mana nih yang paling penting? Wah, aku jadikan satu yang paling penting. Ini yang bisa. Oh, nanti aku minta tolong orang. Oh, yang ini ntar gitu. Ini lupakan dulu gitu ya. Aku udah bisa itu Bu. Nah, kalau mau keren lagi di dunia usaha, mau naik jabatan ya, kamu bisa mengelola orang, ya. Jadi manage people, mengelola orang, ya. Itu kompetensi yang keempat. Cluster kompetensi yang keempat adalah kalau kamu sudah bisa mengelola orang, bisa mengarahkan orang, ya, bisa membuat orang yang tadinya bukan apa-apa menjadi apa, ya, from nothing to something, ya. Artinya kamu adalah leader buat orang lain. Buat dirimu sendiri kan udah, ya. Sekarang harus bisa menjadi leader buat orang lain, menjadikan orang lain dari nothing menjadi something, dari yang tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan dan lain sebagainya menjadi seseorang yang punya potensi, seseorang yang bisa diterima dalam kelompoknya, ya. Itu keren. Nah, ini yang kelima nih, pilihan. Teman-teman, ini ilmu banget ya. Ini ilmu banget. Cluster kompetensi yang kelima ini biasanya dunia usaha akan memilih. Kita juga bisa memilih. Kita mau konsentrasi ke bisnis atau ke service. Nah, kalau di dunia usaha ya, perusahaan atau usaha yang biasanya bentuknya adalah distributor ya, kemudian dia yang membuat sesuatu, produsen ya, itu akan fokusnya kepada bisnis. Pokoknya dia jual tuh barang, tuh jasa dan lain sebagainya. Oke? Tapi kalau perusahaan yang retail misalnya menjual langsung ke konsumen atau perusahaan jasa seperti saya ya, konsultan, jasa gitu ya. Kemudian LP3I ini ya, itu pasti akan memilihnya adalah service orientation. Itu sebabnya ya, ini sejarah kan ya yang tadi ya kita ngobrolin. Sekarang achievement motivation training kalian hari ini fokusnya adalah di service orientation. Ya, harapan saya 4 ke belakang, kompetensi 4 ke belakang, thinking ability, manage self, manage task, manage people, kalian udah lulus, ya. Dan sekarang mari kita sharing tentang service orientation, ya. Oke, next. Ada yang mau nanya dulu nggak? Saya nggak bisa lihat chat nih di sini, ntar ya. Iya. Baik, saya coba baca chat ya Pak ya. Saya mau baca chat dulu, chatnya nggak ada di layar. Oke. Halo semua, tolong di-on-kan ya kameranya, itu dari Pak Dwi. Oke. Kompetensi adalah kemampuan seseorang tentang wawasan keterampilan yang dimiliki setiap individu dalam melakukan suatu pekerjaan. Dani Rianto, good. Kemudian Raffi tadi bicara soal coding Bu, kita udah obrolin ya. Raffi, thank you. Abdul Rahman, programming Kak, maaf sinyalnya hilang-hilangan, nggak apa-apa, yang penting bisa ngechat ya. Yes, untuk anak TI programming ya, thank you Abdul Rahman. Kemudian, ya, Putri Amelia, kompetensi adalah sebuah kapasitas kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu yang direfleksikan dalam bentuk kebiasaan berpikir dan tindakan. That's good. Good banget, bagus Putri jawabannya. Nanti kita cari jawaban terbagus, saya kasih hadiah langsung ya. Pak Mindo nanti dicatat Pak nomor HP-nya. Saya bisa minta alamatnya, saya kirim Singkonstel ke rumah kalian langsung, biar bisa dimakan sekeluarga. Yeay!
Ada yang nggak senyum loh Pak. Oke, thank you ya. Nah, kita lanjutin sekarang. Belum ada yang nanya soalnya di chatnya. Sekarang kita bicara service orientation. Yes, itu dia service orientation. Ya, oke, kita lihat. Definisinya apa sih service orientation? Saya itu ya, waktu Pak Windu bilang, Bu Eka, sharing dong service orientation buat teman-teman mahasiswa. Oh, oke Pak, oke. Nah, saya mencoba untuk dari kemarin ya, memilah antara customer service orientation dengan just service orientation aja gitu loh. Ya, karena kalau bicara customer service orientation ya kan, dalam mindset saya itu ada pelanggan yang dilayani. Yes, benar. Nanti kita akan bicara pelanggan yang kita layani, gitu kan? Who's our customer? Ya, customer need, customer want. Kita akan bicara itu, ya. Tapi sebelumnya, coba dong kita cari definisinya. Agak sedikit rumit mencari definisi service orientation ya, orientasi layanan maksudnya ya bahasa Indonesianya. Nah, sekarang coba saya kemarin sempat googling, sempat juga mengcombine dari beberapa pendapat ya. Nah, ternyata definisinya untuk service orientasi, untuk orientasi layanan itu adalah ini. Orientasi layanan itu adalah sebuah kemampuan dan keinginan. Nih ya, catat dulu ya. Perhatikan, kemampuan dan keinginan. Oke? Untuk mengantisipasi, mengenali, dan memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dengan membangun hubungan dengan pihak lain. Jadi bukan lagi customer bahasanya, tapi pemangku kepentingan, stakeholder lah, ya. Oke, bisa disebut stakeholder, bisa disebut pemangku kepentingan, ya. Seperti itu. Oh, jadi servis ini yang pertama harus ada. Kalau saya sih saya pengen balik ya, harus ada kemauan dulu untuk do it something buat orang, untuk melakukan sesuatu buat orang. Ya, setelah itu kita mesti encourage, kita mesti kembangin, ya, kemampuan yang ada di diri kita. Jangan sampai kita mau bantu, tapi kita nggak punya kemampuan, kan gitu ya. Oke, ya. Lalu buat apa kita punya keinginan untuk membantu orang? Karena lagi-lagi banyak hal yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Sama orang lain membantu kita juga mungkin karena ada beberapa hal yang kita juga nggak pernah pikirkan atau nggak pernah prediksi, ya. Dan itu life cycle yang memang ada di dunia ini gitu loh. Makanya saya bilang saya senang banget dengan tagline-nya, motonya si Barca, You Are Not Walking Alone, itu saya suka banget. Ya, kamu nggak jalan sendiri. Kita tuh harus sama-sama. Kalau kita sendiri, aduh, nggak enak ya, nggak akan berhasil ya. Kita harus sama-sama. Fokus ya di dalam service orientasi, di dalam orientasi layanan. Fokusnya apa? Melibatkan, menempatkan diri kita sendiri ke dalam pola pikir pemangku kepentingan. Jadi kita ya harus berpikir sebagai dia ya yang sedang kita bantu. Nih, kalau kita mau memberikan layanan ya, kepada pemangku kepentingan, kita harus berpikir sebagai dia, sebagai orang yang akan kita bantu. Kalau enggak, kalau kita tetap dengan diri kita, ya kan, artinya kita bukan memberi servis, tapi kita memberi wejangan, harus gini ya, harus gitu ya, harus gini ya, harus gitu ya. No, servis adalah kita ada di posisi dia yang akan kita bantu. Itu bahasa sederhananya. Oke ya. Nah, simpelnya nih, servis adalah mencari cara untuk membantu orang lain. Servis adalah memastikan layanan memfasilitasi apa yang tidak terpikirkan oleh dia. Dan servis adalah apa yang terjadi itu harapannya menjadi pengalaman yang tidak terlupakan oleh yang kita bantu dan oleh diri kita atau oleh lingkungan. Ya, jadi sebuah experience ya. Itu service orientation. Clear? Clear ya? Oke. Next. Nah, siapa yang disebut stakeholder? Siapa yang disebut pemangku kepentingan? Siapa orang yang kita akan berikan layanan? Satu individu, perorangan, ya. Mungkin diri kita sendiri, mungkin teman kita, mungkin sahabat kita, mungkin klien kita, individu.
seorang diri, ya. Oke. Yang kedua adalah kelompok. Sebuah kelompok. Sekelompok orang ya yang membutuhkan bantuan. Oke. Yang ketiga adalah pelanggan. Pelanggan yang membutuhkan layanan dari kita. Layan, ya. Oke. Yang keempat, organisasi internal. Di mana kalian ada? Kalau sekarang kalian jadi bagian dari LP3 ini, kalian jadi bagian dari salah satu perusahaan di mana kalian bekerja, gitu ya. Dan atau organisasi eksternal. Organisasi yang ada di luar dari kelompok kita. Ya, itu yang disebut pemangku kepentingan. Itu yang disebut stakeholder. Itulah orang-orang, itulah kelompok-kelompok, ya, itulah organisasi-organisasi yang membutuhkan layanan, ya, yang membutuhkan service, ya. Oke. Nah, what the stakeholder needs atau wants? Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh stakeholder, yang diinginkan oleh pemangku kepentingan? Apa yang diinginkan? Kayak masuk ke dalam labirin sebetulnya teman-teman, ya. Kalau kita melakukan service, ya, melakukan layanan, itu seperti kita masuk ke dalam labirin. Labirin. Teman-teman tahu ya ini labirin ya? Tahu ya? Ada yang gundul, ada yang kotak-kotak gitu ya. Kalau nonton di filmnya Harry Potter yang apa tuh? Yang dia lomba itu ya. Aduh, saya lupa judulnya. Nah, itu ada labirin. Atau bahasa lainnya adalah masih. Masih ya? Oh, nggak bisa on cam nih Pak. Ada yang nggak bisa on cam Pak? Oke. Ya, nanti dibantu Pak Windu menjawab ya. Oke. Ini kita kalau memberikan layanan ya, kita itu seperti masuk ke dalam sebuah labirin atau maze, ya. Nah, apa maksudnya? Customer itu kadang ya tidak bisa atau kurang bisa mengklasifikasikan mana yang dia butuhkan dan mana yang dia inginkan. Nah, oke? Baik, Rania Zahara, nanti Pak Windu akan bantu jawab ya. Oke. Jadi teman-teman tahu nggak bahwa sebetulnya customer itu punya sesuatu, punya keinginan ya, yang sifatnya dasar atau needs. Tapi dia juga punya keinginan yang sifatnya bukan dasar. Apa bedanya needs dan want? Kirim chat ya. Lagi-lagi saya kasih hadiah buat yang bisa jawab. Apa bedanya need dan wants ya? Saya cuma mau menguraikan, saya tidak akan bicara soal definisinya. Teman-teman, kalau kita ya, kita semuanya lapar, kita butuh makan, ya kan? Kita makan nasi, itu adalah kebutuhan dasar. Jadi I need some rice, ya. Oke, saya butuh nasi, saya butuh makan nasi, itu kebutuhan dasar. Oke, thank you Arya, kita simpan jawabanmu. Thank you, good. Ya. Tapi kalau saya atau kita pengen nasi kuning atau nasi goreng, ya, itu artinya saya punya keinginan. Ya, karena sudah bukan dasar lagi. Nasinya harus diolah dulu supaya lebih enak jadi nasi goreng atau nasi kuning. Itu I want fried rice. Ya, saya pengen nasi goreng. Tapi kalau I need some rice, aku pengen nasi, berarti nasi putih. Itu basic. Itu ya, bedanya need dan wants. Nah, coba pakai bahasa kalian sendiri didefinisikan chat ya. Thank you Arya, tadi udah masuk chatnya. Oke, ya. Jadi apa yang dibutuhkan customer pun kita nggak tahu. Kita ibaratnya ya, keinginan customer itu, nah kita itu ada di dalam situ, kita ada di dalam labirin, itu, menerjemahkan apa yang customer harapkan dari layanan kita, ya. Nah, apapun itu hasilnya, baik itu adalah kebutuhan dasar dia, need atau want, ya. Ujung-ujungnya apa sih yang dipengenkan? Nah, kalau kita ada di posisi dia deh, sebagai customer, atau sebagai klien, atau sebagai individu yang butuh bantuan kamu, guys, ya, apa yang kita inginkan? Nah, sekarang kita beralih ya, kita masuk ke kuadran mereka, kita jadi mereka. Bu, kalau aku jadi customer, aku pengen diterima dengan baik.
Oke? Diterima dengan baik bagaimana? Ya, apapun aku, diterima aja dengan baik gitu loh. Jangan dijudgment, jangan dijudge, kamu tuh begini, kamu tuh begitu, kamu tuh tidak. Saya ingin saya diterima dengan baik, ya. Yang kedua, saya ingin dimengerti bahwa saya tuh pengen ini loh, sis. Saya pengen ini, tolong sediain ini, jangan sediain yang lain. Nah, kita harus tahu dulu nih apa yang dia inginkan, ya. Oke, kita sekarang ada di posisi customer, ya. Kita sebagai customer, ya, kita harus paham bahwa customer itu ingin mendapatkan jalan keluar atas semua masalah. Bukan hanya mendapatkan nasihat. Capek dengerin nasihat. Kenapa? Orang lain sudah banyak yang kasih nasihat. Kalau dia ketemu kita adalah orang yang kasih servis bagus, kita bisa membantu dia untuk mendapatkan jalan keluar. Waduh Bu, susah dong Bu, kita jadi ahli. Ingat loh, you are not working alone. Kalau kamu nggak tahu, kamu punya teman gitu kan, kamu punya sahabat, kamu punya mentor, kamu punya guru, kamu bisa tanya. Pak, Bu, saya itu punya klien, saya itu punya sahabat, sedang menghadapi ini. Yang terbaik kira-kira apa yang bisa dilakukan ya? Nah, kamu diskus dulu dengan yang lain, baru kamu kasih advice buat orang yang membutuhkan tadi. Ya, yang paling penting customer ingin dibuat merasa penting. Jangan dicuekin. Kalau kita memberi layanan, kita cuek, ya udah kita ditinggalin. Ya, no. Layanan itu sifatnya harus long term, harus jangka panjang dan harus berkesinambungan. Jadi, adik-adik, anak-anak, buatlah customer atau orang yang membutuhkanmu itu menjadi merasa penting, dihormati, dan merasa nyaman. Nah, kalau kamu bisa rasakan nih, sekarang kamu ada di kuadran sebagai dia, orang yang membutuhkan layanan. Ya, kalau kamu sudah merasa, aku sudah diterima dengan baik, aku dimengerti, aku bisa dapat jalan keluar atas permasalahanku atau atas apapun yang sedang kuhadapi, gue dihormatin banget ya, jadi dianggap penting banget gitu ya. Oke, gue nyaman nih. Oke, artinya kamu sukses untuk memberikan layanan. Orientasi servis kamu untuk menjadikan dia berhasil menghadapi apa yang dihadapinya. Berhasil, ya, oke, itu dia yang stakeholder ini, ya. Siapa tadi stakeholder? Siapa stakeholder kita? Ayo dibuka stakeholder kita tadi siapa? Dibuka itunya, jangan di mute, unmute. Mic-nya dibuka, mic-nya. Stakeholder kita siapa, bro? Sis? Individu. Yes, individu. Pelanggan. Pelanggan, oke. Organisasi internal. Siapa? Organisasi internal? Organisasi internal, yes. Oke. Ada lagi satu tadi belum kejawab, apa? Nomor 2. Organisasi Grup atau kelompok. Ya, oke. Yes. Yuk kita lanjut. Nih. Hai. Kalau bicara service mindset kita harus kita atur dulu. Kamu tidak akan bisa melakukan layanan yang optimal. Kamu tidak akan orientasi ke depan untuk melakukan layanan kalau kamu orang yang tidak dermawan. Kalau kamu orangnya pelit. Jadi syarat layanan adalah benar generosity. Kamu mesti jadi orang yang dermawan, yang ikhlas. Dermawan bukan berarti itu bukan berarti nggak suka kasih uang, bukan ya. Kalau kamu nggak suka berbagi, ilmu berbagi, informasi berbagi, pengalaman, kamu nggak bisa kasih servis. Mindset pertama, kalau mau kasih servis, kamu mesti punya sifat yang ikhlas dermawan. Ya, abundant generosity. Yang kedua, mesti tulus. Bu, ada harganya nih kalau kasih servis begini. Ya nggak apa-apa, sekarang kamu dihargain, besok kamu tidak ada harganya karena kamu pakai. Gitu loh. Ya, hukum alam lah, hukum alam. Artinya apa? Ketika kamu melakukan sesuatu, mungkin kamu nggak akan dapat dari dia, tapi kamu akan dapat dari yang lain. Nilai positifnya bukan hanya sekedar value dari sisi money, ya,
tapi lebih penerimaan. Kamu dibutuhkan terus, ya itu seneng banget, ya. Genuine passion. Yang ketiga, the can-do spirit. Ini yang saya mau bilang bahwa tidak ada sesuatu permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya. Trust you are not walking alone. Itu terus yang saya sebutin. Karena saya pengen teman-teman benar-benar tahu bahwa kita ini nggak sendiri, itu aja. Permasalahan itu akan bisa diselesaikan kalau kita punya orang lain. Ya, the can do spirit. Spirit untuk selalu bilang I can, I do, aku bisa, aku kerjain. Gitu loh. Aku pasti bisa, aku kerjain. Ada halangan, oke. Cari jalan keluarnya. Ke siapa? Yuk kita tanya pada ahlinya. Yuk kita punya teman, kita punya orang tua, kita punya sahabat, kita punya guru dan lain sebagainya. Ya. Next, mindsetnya. Kalau kalian mau kasih servis yang bagus, take personal responsibility, berani ngambil tanggung jawab pribadi. Tidak lempar batu sembunyi. Nah, ya, itu yang bahaya ya. Oke, orang yang berani mengambil tanggung jawab pribadi itu berani bilang, oke, ini keputusan saya. Oke, kalau salah, saya minta maaf. Mari kita perbaiki. Ada usulan? Jarang banget loh orang yang mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Kok kayaknya mahal banget kata maaf itu ya? Please deh. Jangan pernah membuat kata maaf dan mau mengakui kesalahan itu sesuatu yang mahal ya. Jangan. Oke? Karena di dalam memberi servis, orientasi servis kalian harus didasari pada take personal responsibility, berani mengambil tanggung jawab pribadi. And next, see the work from your customer point of view. Tadi kita sudah praktekkan. Kalau kita mau kasih layanan, kasih servis, berdirilah ada di sisi sebagai pelanggan, sebagai orang, organisasi, atau siapapun yang sedang kita kasih. Ada pertanyaan? Oke, saya akan lihat di chat aja ya. Saya pengen baca chat dulu. Tadi beberapa sudah ada yang di chat. Oke, chatnya. Nah, itu yang Amalia, needs adalah suatu kondisi yang sifatnya mendasar, mendesak, dan harus terpenuhi. Karena jika tidak terpenuhi, menimbulkan dampak tertentu yang kurang baik terhadap hidupnya. Setuju, ya. Sedangkan wants, nah, bentar Putri. Sedangkan wants, ya, itu adalah hasrat terhadap sesuatu. Pemenuhannya tidak urgent, tidak mendesak. Kecak, ya, tidak mendasar dan bisa ditunda karena sifatnya lebih kepada tambahan atas kebutuhan, lebih puas, lebih mantap, ya. Hukumnya tidak wajib karena jika tidak terpenuhi tidak pula membahayakan kelangsungannya. Great, thank you Putri. Great. Oke, kita lihat berikutnya, chat berikutnya. Oke, Abdul Rahman, need, kebutuhan sifatnya mutlak diperlukan seseorang untuk bertahan hidup, sedangkan keinginan hanya ambisi seseorang untuk memiliki sesuatu, meski pada dasarnya tidak begitu diperlukan untuk bertahan hidup. Benar? Setuju? Abdul Rahman sama siapa tadi, Putri ya? Ini nih, ini kameranya kemana ya? Kok saya kesini tapi nggak kelihatan? Oh, bisa ada yang satu. Oke, saya coba lihat lagi. Wilda, need itu adalah kebutuhan yang memang harus diprioritaskan. Sedangkan want itu keinginan yang belum tentu sebenarnya dibutuhkan dan merupakan pilihan. Good. Thank you Wilda. Oke. Kata Pak Dwi jangan lupa ya untuk yang belum absen katanya. Ini saya baca aja chatnya ya. Oke, Luciana, apa? Need merupakan hasrat yang sesuai dengan realita dan sifatnya terbatas, sedangkan want merupakan hasrat yang selalu ingin terpenuhi dan sifatnya tidak terbatas. Yes, yang satu harus dipenuhi ya, yang satu enggak terlalu harus dipenuhi kali gitu ya. Oke, thank you Lucy. Oke, saya lihat yang lain. Oke, Fadilah Syahrani Ape.
Needs adalah sesuatu yang pasti kita butuhkan, sedangkan wants ya adalah sesuatu yang kita inginkan, meskipun terkadang kita tidak membutuhkannya. Benar banget, ya. Oke, Fadila, thank you. Next, Raffi. Needs adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Contoh makan dan pakaian, ya kayak teori Maslow ya. Level satunya Maslow ya, makanan dan kebutuhan, ya. Makanan dan pakaian. Sedangkan wants adalah keinginan yang bersifat relatif dan tidak bersifat mendesak. Contohnya keinginan memiliki smartphone tipe terbaru. Sedangkan yang sudah punya smartphone yang saat ini dimiliki. Benar banget. Setuju, Raffi? Oke, next kita lihat chatnya. Urai Tabita. Urai Tabita Melia. Aduh, bagus banget namamu. Suka mengurai ya. Oke. Need merupakan sesuatu yang sesuai realita dan sifatnya terbatas. Sedangkan want merupakan keinginan yang selalu ingin terpenuhi dan sifatnya tidak terbatas. Yes, benar, Urai, benar. Oke, Arya, need kebutuhan, wants keinginan. Good. Oke, artinya teman-teman sudah tahu membedakan apa itu needs, apa itu kebutuhan. Tinggal tadi ketika masuk labirin ya kita mesti ngapain ya? Kita mesti menganalisa. Nah, harus dianalisa apa keinginan, kebutuhan dan keinginan customer. Itu makanya analisa tadi masuk ke klaster kompetensi di klaster pertama, thinking ability. Nyambung ya? Oke. Sebentar, kita lanjutkan. Ini tadi service mindset-nya udah ya. Kita sudah hampir selesai nih. Nah, ini loh. Moga-moga nanti materinya bisa dikirim ya. Oke. Jadi kalau bicara di dunia usaha teman-teman, cara mengukur kompetensi, sistem kompetensi ini seperti apa sih? Ya seperti ini. Ini service measurement ya. Mengukur kompetensi service. Yang bikin siapa? Yang bikin ya kita. Ya, yang bikin kita. Karena semua standar itu contohnya gini deh, LP3I deh. LP3I punya aturan tata tertib dan ketentuan-ketentuan yang bikin siapa ya LP3I. Harus disepakati oleh semua, yes. Harus diikuti oleh semua, yes, ya. Nah, kebetulan untuk service measurement ini yang buat adalah konsultan saya. Jadi saya dengan salah satu klien sepakat bahwa kita akan menerapkan ukuran service itu seperti ini. Berarti bisa beda-beda, Bu? Bisa, ya. Bisa beda-beda, ya. Tetapi ukurannya tetap sama, ya. Dari terendah sampai tertinggi, level terendah sampai level tertinggi itu sama. Oke. Nah, sebentar. Oke, guys, lanjut ya. Sekarang bicara service measurement ya. Ukuran sebuah service. Nah, bicara service orientasi itu harus dibagi dulu indikatornya. Kebetulan ya, sekarang yang saya kasih contoh itu adalah caring. Ya, bagaimana kita care terhadap klien kita. Jadi kompetensinya adalah yang saya pilih customer care. Mari kita lihat definisinya. Apa yang disebut customer care ya? Yang pertama, customer care. Definisinya, saya ngintip di laptop ya, di sana nggak jelas soalnya. Oke, dorongan untuk membantu dan melayani pelanggan ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, yang fokus pada pemahaman akan kebutuhan dan upaya bertindak lebih baik dalam orientasinya jangka panjang. Jadi layanan ini ya merupakan sesuatu yang sifatnya ya jangka panjang. Oke, orientasinya jangka panjang. Ya, siapa yang dilayani? Tadi stakeholder ada 5 individu, kelompok, ya klien, organisasi internal, organisasi eksternal. Oke, bukan hanya sekedar klien tok ya, ada 5 tadi. Nah, sekarang kata kunci
kuncinya. Kata kuncinya untuk di service orientation ini ya, untuk di kompetensi service orientation ini adalah sejauh mana pelanggan ya itu bisa merasa menjadi orang yang paling penting yang bisa menikmati hasil layanan yang optimal dari kita. Ya, seperti itu. Pola berpikirnya nih ya. Kalau kita mau bicara ukuran, kita mesti punya definisi, kata kunci, pola berpikir, dan nanti leveling serta indikator. Oke, sekarang pola berpikirnya. Merespon kebutuhan pelanggan. Berbuat lebih ya untuk pelanggan, menjaga hubungan dengan pelanggan ya. Kemudian mengantisipasi kebutuhan pelanggan di masa depan. Itu pola pikir tentang customer care. Nah, kita lihat deh. Kalau sudah di breakdown ya, kalian bisa tentukan apakah levelnya mau dibikin 5, 3, 4 atau mungkin 10 ya. Saya cari yang paling gampang aja bagi 5. Karena level penilaian 5 itu paling gampang ya. Oke. Nah, yang pertama level 1 untuk customer care. Kamu akan dinilai 1 kalau ya hanya sebatas menindaklanjuti kebutuhan pelanggan saja. Levelmu baru 1. Levelmu akan menjadi 2 kalau selain menindaklanjuti kebutuhan pelanggan, ya, kamu juga bertanggung jawab dong secara personal. Oke, saya akan bantu kamu secara personal ya, sehingga apa yang kamu butuhkan kamu bisa capai, apa yang kamu inginkan kamu bisa dapetin, ya, seperti itu. Next, level yang ketiga. Level yang ketiga adalah bertindak agar segala sesuatunya itu lebih baik. Nah, saya pindahin dulu ini ke atas. Yes. Oke. Segala sesuatunya lebih baik menjadi dari apa untuk pelanggan. Artinya yang tadinya dia hanya bisa capai misalnya 10% dari apa yang dia dapat, sekarang dia bisa capai lebih dari 10%, ya. Ada peningkatan kualitas, ada peningkatan kuantiti, ya, dari pelanggan. Nah, yang keempat adalah membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Itu sebabnya tadi mindsetnya adalah kalau kita kasih layanan kita mesti ikhlas, ya. Oke, karena ini hubungannya akan panjang. Kalau sudah bisa menjaga hubungan sampai ya sesuatu long term ya jangka panjang. Oke. Artinya kamu keren sebagai orang yang bisa memberikan servis. Kamu boleh dapat nilai 4, ya. Kalau kamu kerja misalnya ya dinilai sama atasanmu gitu ya. Oke. Kemampuan untuk customer care-mu berapa? Oh, 4. Oh, artinya kita itu sudah bisa membangun jangka panjang dengan klien kita atau dengan siapapun yang kita layani. Ya. Yang kelima ini biasanya ada di level manajerial ya. Kalau sudah bisa menyusun strategi untuk meningkatkan layanan, kamu bisa dapat nilai 5. Outstanding ya, exit. Outstanding. Ya. Oke. Nah, ini adalah ukuran untuk keberhasilan dalam memberikan servis. Apakah nomor 1 jelek? Enggak. Kita sudah melakukan kok. Hanya kita masih menindaklanjuti saja apa yang customer ini. Gitu ya. Ada levelnya. Oke? Seperti itu. Pertanyaan? Saya coba lihat di chat ada pertanyaan enggak? Urai boleh, silakan urai. Chat urai, saya tunggu. Saya akan uraikan pertanyaanmu. Oke, urai, silakan sudah di screenshot. Bu, misalnya kita sudah memberikan servis yang baik dan benar, yes. Terus, urai Tabita Melia. Bu, kalau misalnya kita sudah memberikan servis yang benar, tapi pelanggan yang salah dan dia ngotot mencari pembenaran, oke, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan yang pertama adalah kita harus mendengar dulu alasan dia. Tidak boleh langsung mengatakan, nggak boleh, nggak bisa begini. No. Setiap manusia itu punya hak untuk menyampaikan alasan. Dengar dulu, ya.
dengar dulu alasan dia apa. Oke, lalu tadi kemampuan analisamu harus kamu keluarkan. Oke, contohnya, Urai, kamu bilang kalau lewat tol itu bisa lebih cepat. Nyatanya tidak. Saya lewat jalan biasa bisa 10 menit, lewat tol saya bisa 30 menit. Nah, ya kan? Udah marah-marah nih orang kan? Nah, terus apa yang mesti kita lakukan? Lewat tol 30 menit. Ya, lewat jalan biasa 10 menit. Baik. Berarti itu beruntung, Pak. Nah, maksudnya beruntung? Karena saat itu jalan biasa sedang tidak macet. Ini hari Sabtu. Semua orang, ini weekend, semua orang jalan lewat tol, Pak. Jadi, jalan biasa lebih lengang. Analisanya seperti itu sih, Pak. Dan ini adalah kebiasaan. Sering terjadi. Tapi kalau kita biasa, Pak, lewat tol, 10 menit lewat jalan biasa, 30 menit. Kenapa? Karena hari biasa jalan yang biasa Bapak lalui, itu banyak orang yang lewat, Pak. Di sana ada pasar tumpah, di sana ada ini, ada itu. Nah, itu yang disebut analisa yang paling sederhana. Jadi gitu, Rai. Ya, kalau ada yang ngotot, orang biasanya jadi ngotot ketika kita menjawab atau kita saling mempertahankan pendapat. Jangan biarkan dia dengan pendapat dia, tidak apa-apa, dengarkan. Lalu cari data, ya, analisa, jawab, gitu kan? Maaf Ibu, suaranya tidak terdengar. Ya, sudah saya unmute nih. Ya, ada yang bertanya lagi? Oke, Urai, thank you. Ada yang bertanya lagi? Baik. Nanti materi boleh di-share ya Pak ke teman-teman ya. Di situ ada nomor handphone saya. Kalau nggak ada nanti minta Pak Windu ya. Boleh bertanya Japri langsung untuk materi service orientation ya. Saya akan bantu teman-teman untuk menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Yang chat tadi mungkin bisa seperti ya Pak ya. Karena saya mau kasih hadiah nih buat beberapa ya. Tunggu tanggal mainnya 1-2 minggu ini, mudah-mudahan saya sampai ke rumah kalian, asal nggak jauh-jauh aja rumahnya. Enggak lah, tetap sampai ya, kalau enggak nanti titipin Pak Windu atau Pak Dwi. Baik, nah kita lanjut. Ini adalah penutup ya. Pak Windu nanti akan mengirimkan Google Form ya ke teman-teman semuanya. Ya, tolong diisi, tolong dijawab dan dikirimkan ke saya. Ya, saya pengen tahu apa yang teman-teman bisa serap dari hasil sharing dan belajar kita hari ini ya. Kita sudah 2 jam ya Pak belajar ya Pak ya. Moga-moga ilmunya, informasinya itu bisa menambah wawasan kalian ya. Kalian jadi tahu apa sejarahnya kompetensi itu seperti apa sehingga muncul itu soft skill dan hard skill ya. Kemudian untuk di service orientation ya, apa yang harus kalian lakukan, mindsetnya seperti apa, begitu ya. Nah, service orientation menjadi bagian dari soft skill ya, yang sangat penting menentukan keberhasilan masa depan kita ya. Karena apa? Karena di dalam soft skill itu, attitude, perilaku, dan image kita, itulah yang diukur, itulah yang dilihat orang. Jadi kita mau sehebat-hebatnya kita nih bisa mengoperasikan komputer, membuat akun ya, membuat administrasi yang keren di perkantoran. Tapi kalau soft skill kita ya, perilaku kita, image kita itu tidak baik, maka semuanya tidak akan berarti. Oke, semangat terus buat anak-anak TI, AP, dan AK ya, LP3I, Kampus Depok, Cilodong. Sukses selalu doa saya.
cepat selesai kuliahnya, cepat berkarya, cepat mendapatkan posisi yang baik ya, dan bisa membantu men-serve orang ya, supaya sama-sama bisa berjuang, berhasil, dan sukses. Salam buat keluarga, sukses buat semuanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.